Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi. Wahsurna ya Rabbana yaumal qiyamati ma'a zumratihi wajma'na ya Rabbana yaumal qiyamati ma'a hadratihi fi jannatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, para perindu ridha Allah. Puji syukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar, berbekal. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menerima amal kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita adalah ahli siyam wal qiyam, termasuk min utaqaihi, hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Baik, kita sudah di penghujung dan perkiraan akan khatam kita selesai minggu atau hari ini dan mungkin pekan depan. Kita bagi dua, pekan depan insyaallah pas tanggal 20 ke atas sudah selesai insyaallah belajar kita dengan kitab Riyadhus Shalihin biidznillah. Saat ini kita sampai kepada hadis wa an Abi Musa. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Masih berbicara tentang surga. Annan Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kami sampaikan kemarin, kalau bicara tentang surga rumusnya beda, bukan rumus dunia. Bukan rumus dunia. Sehingga kalau kita membacanya dengan rumus dunia enggak masuk. Bahkan mungkin menjadi sesuatu yang semula indah jadi tidak indah. Rumusnya adalah rumus akhirat. Rumusnya orang yang tidak ada capek di akhirat, tidak susah di surga tadi. Apa yang terlintas di hati terwujud. Keindahannya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Keindahan yang luar biasa, mata tidak pernah melihat di dunia ini dan tidak pernah didengar keindahan-keindahannya. Nah, termasuk ini coba. Inna lil mu'mini, sesungguhnya bagi seorang mukmin satu fil jannati, di surga itulah khaymatan, punya khaymah. Khaymah itu ya rumah. Bukan istana tapi khaymah. Khaymah itu kan sebenarnya kan suasana, indah di atas keindahannya. Biasanya kita kalau di dunia lagi buat khaymah kan rekreasi gitu. Bukan suasana yang biasa. Suasana keindahan khaymah. Cuman kalau zaman ini khaymah itu, kalau istilah dalam bahasa Arab, khaymah itu adalah rumah-rumahan, rumah kecil yang punya empat kaki yang ditegakkan atau ditancapkan. Ya kayak kemah gitu. Cuman maksudnya kayak rumah gitu. Min lu'lu'atin. Lu'lu'ah adalah permata. Permata wahidatin satu. Satu permata mujawwafah. Kalau kita kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum kisah nabi-nabi terdahulu kan punya rumah keren, itu kan rumah menggali batu-batu besar di dalamnya. Rumah paling aman. Ini enggak. Permata besar, di dalamnya ada rongganya begitu, jadi rumah, maksudnya rumah terdiri dari permata yang indah. Tuluha, bayangkan. Panjangnya fis sama'i, ke langit, situna milan. 60 mil. 60 mil itu adalah 60 kali 2, kalau 1 mil kan 1,8 kilo kurang lebihnya.
120, 130 kilo. Dalam riwayat disebutkan arduha juga, situna mil. Ratusan kilo. Jadi rumah tingginya dari sini ke, lebarnya dari sini ke perbatasan terakhir Tegal sana. Tegal kan 70 dari sini atau 60. Coba kalau kita membaca ini dengan rumus dunia, ketakutan, rumah gede banget nih rumahnya. Punya rumah di sini 1 kilo saja rumahnya, panjangnya 1 kilo. Hah? Bagaimana kan gitu? So ini rumus akhirat ini. Dan itu keindahan yang luar biasa, menunjukkan bahwasanya begitu besarnya. Artinya biar siapapun yang mau bangga-banggaan di dunia dengan rumah, maka rumah akhirat lebih agung, biarpun di dunia fakir. Lil mu'mini fiha ahlun, dan keluarganya pun menyertainya, di situ ada. Makanya kalau ahli, keluarga beriman, anak beriman, semuanya akan berkumpul di situ. Kita bernostalgia dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia, kita rasakan begitu indahnya saat berada di surga. Yatufu alaihimul mu'minu, jadi seorang mukmin itu akan mengelilingi keluarganya tersebut. Wala yara ba'duhum ba'dha. Makna wala yara ba'duhum ba'dha ini sebagian mengartikan begitu jauhnya sampai tidak bisa saling melihat. Cuman jauh udah capek dong, enggak ada capek di surga. Kita pengen berjalan santai-santai, berjalan seperti kilat kayak kilat. Kita mau apa saja. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Sebagian para pensyarah hadis mengatakan la yara wa la yara ba'dhum ba'dha. Allah jadikan mereka tidak bisa saling melihat, sehingga tidak merasa saling terganggu. Wallahu alam seperti apa, nanti kalau kita masuk surga baru tahu. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-mil, 1 mil adalah 6.000 dira'. 6.000 dira'. Kalau 6.000 dira', 1 dira' kan kurang lebih 35 meter. Atau 40 deh. 6.000 bagi 40 kurang lebih 150, kurang lebihnya seperti itu. 100 kilo sampai 50 kilo. Wah, gede banget. Baik. Ini adalah cara membacanya dengan rumus akhirat. Rumus dunia nggak nyambung kita. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Inna fil jannati syajaratan", di surga ada satu pohon. Pohon gede sekali. Inna fil jannati syajaratan, di surga ada satu pohon, yasirur rakibu al-jawwad al-mudammar. Lebar daunnya itu, pohon daunnya kemana melebarnya? Kalau ada seorang penunggang kuda yasiru berjalan, yasiru pakai kuda mudammar, itu kuda mudammar yang kuda yang sudah spesial, yang sudah dijinakkan, kemudian dilatih, dikasih makanan khasiat yang bisa lari kenceng. Jadi kuda hebat, kuat, lari kenceng, dari pohonnya sampai ujung daunnya itu. Kalau seandainya ada bayang-bayang matahari, cuman di surga nggak ada lagi matahari. Itu perjalanan kudanya, perjalanan mi'ata sanatin ma yaqta'uha, 100 tahun nggak bisa menempuhnya. Begitu gedenya daunnya itu. Jangan berkata ini apa-apaan nih begini. Ini kisah surga. Yang memang, makanya ini sebetulnya daripada yang dikisahkan Nabi ini masuk dalam rumus sederhana yang sudah kita pahami, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa rawayahu fi sahihaini, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan juga dalam kitab sahih ini. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim aidan, min riwayat Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah, ini kan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Hurairah punya begini, yasirur rakibu, seorang pengendara akan menempuh fi dhilliha, disebut dhil sini. Kok ada bayangan? Berarti kan ada cahaya, bayangan tanpa matahari. Yang penting ada bayangan. Seperti kemarin kan ada bukhur di sana, bagaimana apinya dari mana? Bukhur tanpa api. Jadi perjalanan di atas sana 100 tahun tidak bisa. Belum sampai, begitu luasnya. Itu pohon dengan daunnya begitu. Untuk menghayal keindahannya adalah anggap saja kita di sebuah tempat di bawah terik matahari. Dan kita memerlukan satu bayangan, ada pohon rindang, lalu kita singgah di bawahnya. Maka sepanjang kita mendapatkan bayangan, atau kita mendapatkan lindungan atau daripada pohon daun tersebut, maka kita merasakan kesejukan.
Bayangannya semacam itu. Artinya di surga sudah nggak ada panas, ada begitu indah di atas indah. Ini gambaran lagi-lagi, pokoknya ini rumusnya rumus akhirat. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah juga diriwayatkan. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga. Oh, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Betul hadisnya? Ani Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna ahlal jannati, ahli surga itu, yatara'auna ahlal ghurafi, ahli surga itu bisa melihat rumah-rumah ghuraf min fawqihim, dari atasnya, kama yatara'an al-kawkab ad-durriya al-ghabira, seperti melihat bintang. Kawkab ad-durri, bintang yang penuh cahaya. Sempurnanya cahaya bintang itu kapan? Di saat ghabir itu menjauh dari terbitnya matahari dan menjauh dari terbenamnya matahari. Kalau masih mendekati terbitnya matahari, terbenamnya matahari, belum terlalu terang itu bintang, karena masih ada bercampur dengan cahaya matahari. Atau menjelang matahari terbit sudah ada fajar yang tampak sehingga kurang terang. Di saat jauh dari ini adalah maksudnya digelap gulita yang luar biasa, terang begitu. Jadi maksudnya ahli surga itu saling melihat seperti melihat bintang begitu. Antara pangkat dengan pangkatnya. Yang bawah melihat pangkat yang lebih tinggi seperti bintang begitu. Jadi melihat bintang terang, cerah. Seperti melihat bintang yang berada di kegelapan malam yang jauh dari barat dan timur. Maksudnya betul-betul kalau ada bintang itu mendekati tempat terbitnya matahari, itu di saat dekat waktu terbit juga tidak terlalu terlihat. Karena akan tertutupi dengan sinar tersebut. Jangankan kok bintang, rembulan pun juga begitu. Akan redup rembulan di saat ada matahari. Atau ada sisa-sisa sinar matahari di saat terbenam dan seterusnya. Litafadulin bainahum, karena berbedaan di antara pangkat-pangkat mereka. Ahli surga dengan dosa beda pangkatnya. Ada yang tingkat tertinggi dan seterusnya. Lalu yang paling tinggi itu kelihatan dengan sinar yang luar biasa. Lalu para sahabat Nabi qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughu ghairuhum. Kalau ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu tempatnya para nabi ya Rasulullah. La yablughu ghairuhum, yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dicapai selain dari mereka. Kalau Nabi menjawab bala. Bala di sini lihat, kalau dari sisi pertanyaan kan bala itu adalah dari pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang sesuatu yang dinafikan, pakai alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala. Alaysa Muhammaduna, bala. Lah ini enggak. Tilka manazilul anbiya'i, kok pakai bala. Maka para pensyarah hadis mengatakan bala di sini artinya bal. Bukan untuk para nabi saja, akan tapi walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, bukan nabi saja tapi rijalun, orang-orang amanu yang beriman billahi kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan mempercayai para nabi, mereka juga mendapatkan tempat itu. Ada sebagian pensyarah hadis mengatakan bahwa bala itu jawaban daripada potongan yang pertama. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu adalah tempatnya para nabi, sudah tahu mereka. Lalu, apakah tidak sampai kepada mereka selain mereka? Nah, itu kita. La yablughuha ghairuhum. Tidak sampai, tidak akan bisa sampai kita itu ghairuhum. Tapi jawabannya adalah bala, oh iya, enggak akan sampai kepada mereka. Akan tapi ada, nanti ada istidraknya. Tetapi ada, jadi adalah penafsiran hadis semacam itu. Maksudnya menunjukkan bahwasanya bukan saja untuk mereka para nabi, akan tapi rijalun, bukan berarti kaum laki-laki saja, perempuan tidak. Begitulah bahasan Nabi, kadang memang umumnya wanita itu ditutup. Bukan diobral, bukan diekspos, bukan dipamerin. Jadi rijalun yang masuk di dalamnya wanita, rijalun amanu billahi, beriman kepada Allah, saddaqur mursalina, dan mereka percaya para utusan Allah. Seperti itu. Jadi mereka lihat, ahli jannah melihat. Baik, wa an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nabi bersabda, laqabu qausin, qabu qaus. Qabu qaus itu adalah, qaus itu ada, kalau kita tahu panah itu, dari pegangannya ada bentangan yang satu, bentangan kedua, namanya qausaini. Tapi kalau ambil tengah separuh ini qabu qaus. Qaus itu satu ini. Antara ujung ikat dengan pegangannya namanya qabu qaus.
Maksudnya hal yang pendek semacam ini gambaran saja. Itu lebih bagus daripada yang di surga. Artinya kecil di surga, hal yang kecil sepele di surga itu ternyata fil jannati di surga khairun, lebih bagus mimma tatlu'u alaihi syamsu, lebih bagus daripada kebaikan-kebaikan yang berada di semesta semuanya. Tatlu'u alaihi syamsu, yang terbit matahari ke dalamnya. Siapa? Dunia. Dari isi dunia, utakhrub. Maksudnya sekecil itu seperti pegangan panah sama ujung talinya itu, segede itu saja, itu jauh lebih bagus daripada dunia seisinya. Menunjukkan begitu indahnya, begitu besarnya keagungan surga. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati suqa. Di pasar di surga itu ada pasar. Jadi semua yang ada di dunia itu yang bisa menjadi sebab amal baik itu akan muncul lagi di surga. Bernostalgia. Tapi nggak ada dosa dan nggak ada capek. Orang pergi ke pasar senang untuk belanjakan anak-anaknya, membawakan orang yang dicintainya. Maka di sana juga ada pasar-pasaran. Nggak pakai beli, pergi. Ya tuh, nah jadi kegiatan-kegiatan di dunia itu cuman kualitas yang beda, kualitasnya jauh, kebaikannya, keindahannya, enaknya jauh, capeknya nggak ada. Itu bedanya. Kalau di sini kan beli ke pasar, di Indonesia kita banyak duit, beli ke pasar, senengnya luar biasa. Tapi keringetan dia waktu ngatur barang, wah masuk mobil begini, masya Allah capek. Surga ini kasusnya. Di surga ada suqan, suq pasar. Ya tuh kulla juma'atin, akan datang setiap Jumat. Apakah hari-hari terhitung? Ya, perkiraan hari. Bagaimana tidak ada matahari, tidak ada hari-hari. Cuman begitu Allah berikan ilham, bahasanya ada hari ini Jumat seperti perkiraan hari Jumat. Nggak ada, nggak tahu penghitungan harinya seperti apa. Sebab hari ini akan berganti karena hitungan hari-hari karena ada matahari. Sehingga perputaran hari terhitung, hari ini hari pertama, kedua, ketiga. Di surga nggak tahu, nggak ada itu semuanya karena ada matahari. Nggak tahu ngitung harinya gimana. Sudahlah, nanti kita masuk surga ketemu nanti. Berharap seperti itu. Ya tuh nakulah Jumatin, jadi ada pasar mingguan. Kalau di dunia kan ada pasar mingguan, ada pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Pon, itu kan minggu harian sekali. Hari pasaran. Di sana ada hari pasaran, di surga hari pasaran setiap Jumat. Tahu berrihus shimal. Rihus shimal istilah. Rihus shimal adalah angin-angin sambil dihembus. Enggak ada capek. Kalau kita di dunia kan capek, ngantri panas. Angin yang dengan penuh kesejukan dan keindahan. Lalu apa? Angin sejuk berhembus itu, fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim, akan menghembus menimpa wajah dan baju mereka. Allah. Kena hembusan angin, fayazdadu husna wa jamala, yazdaduna husna wa jamala. Jadi pergi ke pasar itu tertiup angin tersebut, pulang kata istri yang di rumah, oh abang tambah ganteng nih. Abang lebih ganteng dari sebelum ke pasar. Kalau hari ini kan enggak, pulang dari pasar lebih nyungsep wajahnya. Ini enggak tambah enggak ganteng. Fayarji'una ila ahli, mereka pulang pada keluarga mereka. Mereka juga kaget. Qad izdadu husnan wa jamala. Istrinya yang di rumah pun juga izdadu husnan wa jamala. Lebih bagus, lebih cantik. Berpisah sebentar, pulang tambah kualitas istrinya. Hari ini suami pergi agak lama sedikit, pulang menjadi beruban, kan begitu? Hah? Beruban, sakit gigi, so angin tarik rokin. Hah? Istrinya begitu, mungkin berubah jadi berkeriput. Di dunia itu semuanya. Tapi di akhirat enggak, di surga semakin cantik, semakin ganteng. Wa yaqulu lahum ahluhum, hanya ahli mereka, keluarga mereka itu menyambut yang datang dari pasar tadi, membawa makanan-makanan, dan itu semua tanpa beli, dan pokoknya keindahan suasana saja. Wallahi laqad izdattum, sungguh demi Allah telah bertambah husna wa jamala. Engkau tambah ganteng wahai suamiku, wahai ayahku. Wa yaquluna, yang datang dari pasar pun berkata, wa antum wallahi, dan kalian semuanya demi Allah, laqad izdattum ba'dana, kamu setelah berpisah denganku tadi, aku ke pasar sesaat saja, kamu juga tambah husna wa jamala, tambah ganteng, tambah cantik. Kisah surga. Ditutup oleh Imam Nawawi dengan kisah-kisah surga agar kita semakin rindu surga. Wa an Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala, daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yatara'una al-ghurafa fil jannati, melihat kamar-kamar, rumah-rumah di surga, kama tara'ul kawkaba fis sama'i, seperti melihat
bintang-bintang di langit. Artinya orang yang tingkatnya di bawah bisa melihat yang lebih atas tuh rumah-rumah surga itu adalah seperti bintang-bintang menyala. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan juga dari Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu qala syahidtu minan nabiyyi majlisan. Ada sebagian ma'an nabi majlisan. Aku menyaksikan bersama Nabi di satu majlis, wasofa Nabi menyebut fihi di majlis tersebut al-jannah, tentang surga. Hatta entah sampai selesai. Tsumma qala fi akhir hadithihi, di akhir omongan sabda Nabi di saat bercerita tentang surga, di penghujung kisahnya Nabi mengatakan fiha ma la ainun ra'at. Setelah cerita panjang lebih tentang surga begini-begini, gini loh pokoknya. Fiha ma la ainun ra'at. Di surga itu mata dunia ini enggak pernah melihat. Kalau kita menghayal tentang keindahan di dunia sekuat apapun daya hayal kita, ternyata jawabannya adalah di surga tidak seperti itu. Wala khatara ala qalbil bashar wala udrun sami'at, dan tidak pernah kalau kita pernah mendengar keindahan tidak seperti itu. Jauh lebih indah dari itu semuanya dan jauh lebih dari apa yang terlintas di hati kita. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Jadi surga itu disiapkan untuk mereka-mereka, kan ayat panjang, yang tatajafa junubuhum 'anil madaji, mereka-mereka kalau malam hari menjauhkan perutnya dari pembaringannya. Maksudnya yang bangun melakukan salat ibadah. Itu ahli surga. Ila qouli, sampai qouli ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Kita ini tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah dari kesenangan-kesenangan surga. Intinya bahwasanya rumusnya yaitu kita tidak tahu ya kesenangan surga, keindahan surga yang disembunyikan Allah untuk kita saat ini. Baru nanti kalau sudah masuk surga baru tahu tentang keindahan surga. Baik, insya Allah masih ada beberapa hadis sengaja kita sisakan. Kisah-kisah surga insya Allah minggu depan adalah akhir sekaligus khataman pembacaan kitab ini. Dan nanti akan kita ganti dengan kitab baru lagi. Harapan kami adalah insya Allah kita akan kembali kitabnya Imam Nawawi juga. Cuman lebih kecil, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah, sekaligus adalah sarah buku kita nanti itu, sarah Arba'in Nawawi. Kita baca, kan kalau Arba'in Nawawi kan cuma 40 minggu saja nanti akan selesai. Satu pembahasan, satu pertemuan, satu hadis 40 minggu. Berarti berapa? 12 kan gitu. 4 10 bulan, tidak sampai 1 tahun sudah khatam kitab Arba'in Nawawiyah insyaallah. Setelah ini minggu depan masih ada khatam Al-Barakah. Insyaallah semoga bisa ngikuti semuanya, sekaligus doanya nanti insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudahkan kita dalam belajar, dan semoga Allah menambahkan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.